Film keren yang bakal gue bahas kali ini adalah Drishyam. Film drama thriller produksi India dengan plot cerita yang sangat keren. Nggak pakai nari, nggak banyak nyanyi. Simak terus pembahasannya. Menurut opini gue, skor untuk film Drishyam ini adalah 8,9 dari 10. Jangan underestimate dulu terhadap film-film yang bukan merupakan produksi Hollywood. Setelah kemarin dunia rame dengan film Parasite yang merupakan film Korea Selatan, terus juga ada film Raw, film Prancis yang gue bahas di video gue minggu lalu. Kali ini giliran film India yang bakal gue bahas. Drishyam adalah film drama thriller India yang rilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Nishikant Kamath. Drishyam adalah film remake dari film berbahasa Malayalam, yaitu bahasa resmi negara bagian terselatan India, yang dirilis pada tahun 2013, ditulis dan disutradarai oleh Jeetu Joseph dengan judul yang sama. Sedikit sinopsis film ini. Film ini bercerita tentang Vijay Salgaonkar yang diperankan oleh Ajay Devgan, seorang suami dan juga ayah dari 2 orang anak perempuan. Ia memiliki usaha maintenance TV kabel di sebuah kota kecil di India bernama Goa. Vijay Salgaonkar ini diceritakan orang yang tidak lulus sekolah dasar, orang yang sederhana, kemudian hobi menonton film. Suatu hari, Anju, putri sulung dari Vijay yang diperankan oleh Isita Dutta, pergi mewakili sekolahnya untuk menghadiri acara summer camp. Nah, di summer camp ini dia bertemu salah seorang siswa dari sekolah lain yang bernama Samir yang diperankan oleh Rishabh Chadha. Pada suatu malam, Samir sengaja merekam saat Anju berganti pakaian. Kemudian dia datang kepada Anju dan menunjukkan video rekaman itu dan meminta Anju untuk menemuinya di belakang rumah Anju. Malam itu, Anju menemui Samir bersama ibunya Nandini yang diperankan oleh Shriya Sharan. Nah, kemudian di malam ini tuh terjadi insiden yang secara tidak sengaja Anju memukul kepala Samir sehingga menyebabkan Samir tewas. Mulailah di sini terjadi kekacauan, terjadi kepanikan, dan yang paling bikin panik lagi, ternyata Samir ini adalah anak dari seorang Jenderal Inspektur Polisi, Mira Deshmukh, yang diperankan oleh Tabu. Keesokan harinya, saat Vijay pulang kerja, dia mengetahui kejadian tersebut. Di situ dia berusaha dan menyusun rencana untuk menutupi kematian Samir dan melindungi keluarganya supaya keluarganya ini tidak ada yang masuk penjara. Film Drishyam ini mengedepankan sebuah cerita mengenai kekuatan sugesti dan proses pemanggilan ulang ingatan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Vijay ini. Vijay Salgaonkar tidak melakukan manipulasi waktu atau menyuap para saksi. Ia lebih memilih mengulang-ulang informasi kepada para saksi sebagai penguat akan validnya sebuah fakta. Contohnya, kalimat yang sering ia ucapkan adalah, pada tanggal 2 dan 3 Oktober kami sekeluarga pergi untuk melihat ceramah di Panaji. Kata itu yang selalu dia sebut berulang-ulang kepada para saksi. Dalam dunia psikologi, proses yang dilakukan oleh Vijay termasuk dalam kategori recognized memory, di mana sebuah informasi dikenalkan kembali kepada subjek melalui sebuah petunjuk yang sebelumnya sudah pernah diberikan. Pengulangan informasi tersebut dapat mengembalikan ingatan yang kuat terhadap sebuah informasi. Film India ini tuh nggak kebanyakan kayak film-film India lain, yang walaupun genrenya action, tetap aja ada adegan nari, ada adegan nyanyi. Di film ini, nggak ada adegan nari, nggak ada adegan nyanyi. Semuanya dikemas dengan sangat serius. Film Drishyam ini disutradarai oleh Nishikant Kamath, yang merupakan sutradara dan aktor asal India. Film-film yang pernah dia buat tuh sebenarnya udah banyak, seperti Dombivli Fest, Evano Orufan, Force, Rocky Handsome, dan ada beberapa film lainnya. Tapi gue nggak tahu bagus atau enggaknya karena emang gue belum pernah nonton. Tapi yang menarik adalah salah satu film yang disutradarai oleh Nishikant Kamath ini yang berjudul Madari masuk ke jajaran film terbaik India sepanjang masa. Jadi gue rasa film-film yang disutradarai oleh Nishikant Kamath ini bagus-bagus. Mesti banyak riset lagi nih gue. Jadi nggak cuma sekedar nonton film Hollywood atau film-film Eropa doang.
Film ini dibintangi oleh Ajay Devgan yang merupakan sutradara, aktor, dan produser asal India. Dia dianggap menjadi salah satu aktor paling kuat dan berpengaruh dalam sinema India. Dia juga udah muncul di lebih dari 100 film India. Selain itu, Ajay Devgan juga memiliki rumah produksi yang diberi nama Ajay Devgan Film yang didirikan pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2008, dia memulai debutnya sebagai sutradara untuk film Yumi Aur Ham. Terus film ini juga dibintangi oleh Tabassum Fatimah Hashmi atau yang lebih dikenal dengan nama komersil Tabu yang berperan sebagai General Inspektur Mira Deshmukh. Ia merupakan aktris asal India yang memang sering banget main di film-film India. Yang gua tahu tuh film Yadrishyam ini, terus ada film Andhadhun. Itu film keren juga tuh. Dia juga telah memenangkan 2 National Film Award for Best Actress dan 6 Filmfare Award. Proyek internasionalnya meliputi peran utama dalam film drama The Namesake yang rilis pada tahun 2007. Kemudian dia juga bermain sebagai pemeran pendukung dalam film petualangan yang disutradarai oleh Ang Lee yang berjudul Life of Pi pada tahun 2012. Film ini juga dibintangi oleh Kamlesh Chawan yang berperan sebagai Inspektur Gaitonde. Kalau menurut gue aktingnya bener-bener bagus karena bikin gue emosi sama karakter Gaitonde ini. Lalu ada Sriya Saran yang berperan sebagai Nandini Salgaonkar yang merupakan istri dari Vijay. Kemudian juga ada Ishita Dutta yang berperan sebagai Anju, yaitu putri sulung dari Vijay. Tempo film ini bisa gue bilang cukup stabil ya. Dari awal naik perlahan sampai bener-bener klimaks di akhirnya. Ya walaupun awalnya 30 menit pertama memang gue terasa cukup lambat ya, karena mulai muncul masalah itu di menit sekitar 30 sampai 40 lah. Dan yang gue rasa selama gue nonton filmnya, plot ceritanya dari awal sampai akhir terasa cukup padat gitu. Walaupun durasinya sekitar 2 jam 43 menit, tapi gue gak ngerasa kelamaan dan gue enjoy nonton filmnya dari awal sampai akhir tanpa ngerasa kelamaan, tanpa ngerasa bosen. Dan satu hal lagi yang keren dari film Drishyam ini adalah plot twist yang sangat mengejutkan. Gue gak nyangka endingnya bakal kayak gitu. Pokoknya bener-bener keren, bener-bener ngejutin banget. Jadi sebenarnya kalau kita mau explore lagi, banyak kok film-film yang bukan produksi Hollywood atau Eropa yang jalur ceritanya keren, bagus gitu, tapi nggak terkenal dan nggak diketahui banyak orang. Jadi gue saranin buat kalian cari deh dan tonton film Drishyam ini, dan gue jamin pandangan kalian terhadap film India bakal berubah. Dan nggak selamanya film-film bagus, film-film keren itu cuma berasal dari Hollywood. Jadi itu aja pembahasan opini film kali ini. Silakan subscribe, karena setiap minggunya selama bioskop masih tutup, gue bakal ngasih kalian rekomendasi film-film lama yang masih layak tonton. Dan sekali lagi, mungkin kalian juga belum nonton. Terus nonton film, karena nonton film gak cuma buat hiburan.